Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 5 Talangubi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman praktik baik saya dengan judul implementasi P5 Suara Demokrasi Membangun Sikap Kepemimpinan Demokratis dengan mengunjungi kantor desa Sukamaju. Sebelumnya saya mengajak anak-anak untuk melakukan ice breaking kerjasama tim. Baiklah, semoga kegiatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Bapak Saryono, pemerintahan Pak Winarto, kemudian pelayanan beserta desa Sukamaju. Pertama-tama diskusi tanya jawab, mungkin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Sekdes, yang kami hormati para dewan guru, para adik-adik SMP Negeri 5 Talangubi yang kami hormati. Alhamdulillah, dan tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dari Dia Juwala kita semua bisa hadir di kantor desa Sukamaju dan sehat walafiat tanpa ada kekurangan sedikit apapun. Di kelas 7 yang meluangkan waktunya bisa berkunjung ke kantor kami. Ini rata-rata ada yang dari Sungai Bul ya, Sukamaju. Yang dari Sukamaju mana? Coba angkatan. Terang, Tuntung, Talangga. Desa Sukamaju. Yang dari Sungai Bul, hampir bagi dua ya. Nah, yang dari Sukamaju mungkin baru kali ini masuk kantor desa kita. Alhamdulillah, kita kalau dari yang mengepekirnya tahunya mak kamu sekolah, cuman tidak tahu lagi mana jadi apa segala macam. Cuman kewajiban manusia itu belajar yang rajin, hormati orang tua, hormati guru. Karena ngapain? Kalau kurang ajar dengan orang tua, kurang ajar dengan guru, Tuhan pun tidak ridho. Susah kita nak jadi orang berhasil, susah nak jadi orang sukses. Satu orang tua, dua guru, uang tua itu banyak macamnya. Uang tua itu uang yang melahirkan kita, dulu kita itu termasuk uang yang lebih tua. Hormati yang kecil disayang, yang lebih tua dihargai. Itu Bu, kata pengarang PK dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya yang saya hormati kepada Kepala Desa Sukamaju, Pak Udini, MPD, yang saya hormati Pak Sekdes, Pak Saryono, dan pemerintahan Pak Minarto beserta jajaran yang ada di sini. Oke, tidak lupa kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Udini ya yang utamanya, dan kepada Ibu Siska sebelumnya. Rencana kami outing kelas itu minggu kemarin saya sudah buat jadwal ke Ibu Yulia, dan akhirnya baru kita laksana minggu ini. FP5 itu adalah profil pelajar Pancasila, di mana anak-anak itu berproyek. Salah satunya tema pertama itu adalah demokrasi, yaitu membentuk mewujudkan sikap kepemimpinan sejak dini, yaitu dimulai dari anak-anak itu sendiri untuk menuju pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Jadi mereka akan belajar bagaimana dimulai dari lingkungan tempat mereka di sini. Kebetulan alhamdulillah ada kantor desa yang dekat dengan sekolah,
Jadi tujuan kami anak-anak itu dapat mendapatkan ilmu yang kesini dengan harapan bukan hanya mendengarkan ya anak-anak ya. Di sini kalian nanti dapat pengalaman, harapan kita membawa pengalaman. Kelompok minimal masing-masing perwakilan kelompoknya ada yang bertanya. Bagi kelompok yang mau bertanya dari kelompok 1 sampai kelompok 9, silakan. Oke. Saya Aldo Putra dari kelas 72 SMP Negeri 5 Kalapadi. Saya ingin bertanya. Saya dari kelompok ulang. Anggota saya sendiri Aldo Putra sebagai ketua, Anadia, Aurel, Andini, dan Cahaya. Saya ingin bertanya, apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah Desa Sukamaju untuk mengatasi peredaran obat-obat terlarang demi menjaga generasi muda Desa Sukamaju? Yang perempuan, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadina dari kelompok Terapai. Adinda, Pranata, Sarini, Aven, dan Sa. Adakah saya dari kelas 1. Pertanyaannya, adakah sesuatu lembaga yang mengawasi kepala desa maupun perangkat desa Sukamaju? Oke, beri aplaus, nak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda, saya dari kelompok Raplesia. Raplesia. Nama kelompok Dinda, Kalisa, Diana, Marcel, Aldino, Badai. Pertanyaannya, organisasi pada pemerintahan Desa Sukamaju, jika ada seperti apa urutannya? Untuk yang bertanya silakan kepada Bapak Sekdes atau Pak Kades yang ingin menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari siswa-siswi SMP Negeri 5 Kalapadi kepada Un. Mana Dika tadi? Ambil minum dalam gelas. Oh, kunci ya tidak. Ada minum sini. Untuk yang pertama dari Aldo kelompok 6 ya. 1. Jadi pertanyaan apa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi peredaran narkoba? Sebelumnya kita apresiasi ya bagi Aldo yang berani menanyakan, berani bertanya. Karena kenapa adik-adik zaman kami dulu SMP itu belum ada kurikulum atau pelajaran. Coba jangan ngomong, yang tidak dengar tadi suruh. Jadi salah satu jadi pemimpin itu bagi kamu sini adik-adik tuh jadi pemimpin kalau yang lanang itu jadi pemimpin rumah tangganya, yang betina sama baik pemimpin anak-anaknya. Mak mana kalau kita nak memimpin orang lain ya, yang betul itu siapa namanya? Uang sukses itu mampu memimpin diri sendiri. Jadi kalau ada uang ngobrol, kamu melu ngobrol, artinya kamu ladak baca mimpin diri kamu deh, susah. Kalau kita nak jadi uang sukses, susah. Jadi salah satunya kalau kita nak jadi uang sukses itu harus mampu mimpin diri kita dewek dulu. Bagus, Aldo lah berani nanya, siap tegak. Karena salah satu Aldo jadi pemimpin tuh berani dulu. Baik nak salah, nak benar, nak bagus, nak jahat, yang penting berani. Kalau berani itu, kalau Pak dulu modelnya itu, kalau aku dulu ngajar tak itu. Yang penting nak salah, nak benar, yang penting kamu berani.
hadir terus, rajin, nilai 7. Kalau masalah pacak dengan ide urusan belakang, yang penting berani, itu yang penting. Nah, cuman kaji, ngapa narkoba itu dilarang? Karena narkoba itu merusak, segalanya dia rusak, baik pikirannya, uang. Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi peredaran narkoba? Ya salah satunya banyak, dengan melalui sosialisasi bahaya narkoba bisa. Itu salah satu kegiatan ini bisa kita selipkan dengan bahaya narkoba. Yang kedua, membatasi organ tunggal malam hari. Jadi kami selaku pemerintah desa, kalau ada organ di malam, mungkin nanti kawan-kawan adik-adik ngimain ngape kade Sukamaju itu kalau organ malam tuh tidak ada hadir. Nah, salah satunya kami selaku pemerintah tidak dukung adanya organ malam itu. Karena apa? Organ malam itu banyaklah menyebabkan peredaran narkoba. Bekerja sama dengan pihak penegak hukum, berkoordinasi dengan pihak penegak hukum tentang penyalahgunaan narkoba. Misalnya di Tran, ada pondok narkoba, kami selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian, pihak Babinsa, karena itu peredaran narkoba itu bakal merasake banyak ya, dampak narkoba itu banyak, yang pencurian, pembunuhan itu gara-gara narkoba. Jadi kalau uang yang melamakan narkoba itu otaknya lah rusak, dia tidak tahu, tidak kenal ikat kawan, ikat guru, ikat uang toy, karena dia lah rusak tadi. Aman bahasa uang menggar itu langeheng. Nah, aman kita langeheng bahaya kita. Tidak baca lagi, nak jadi tentara, nak jadi polisi tidak baca. Karena salah satu nak jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter segala macam tuh harus sehat, bukan hanya sekedar pintar. Ya, itu yang Aldo. Adakah suatu lembaga yang mengawasi kinerja kepala desa dan perangkat desa? Ya bagus. Kalau ditanya ada, ya ada. Ngawasi kades dan perangkatnya tuh masyarakat. Masyarakat desa itu deh. Setelah masyarakat, ada yang namanya kecamatan diawasi. Ada dinas PMD, ada inspektorat, diawasi oleh kejaksaan, diawasi oleh tipikor, diawasi oleh Kementerian Desa. Banyak yang diawasi. Diawasi oleh media massa, media cetak dan media online. Diawasi. Jadi kalau misalnya kadesnya tidak benar ataupun kadesnya menyalahgunakan wewenang, yo pasti dapat teguran, dapat sanksi. Kalau dia korupsi misalnya, dia akan ditangkap Tipikor, ditangkap kejaksaan, diadili oleh inspektorat. Kalau dia melanggar wewenang, ya bisa dinasehati ataupun dipanggil oleh pihak kecamatan dan dinas PMD. Kalau dia melakukan tindak asusila misalnya, itu bisa juga didemon oleh masyarakat, kaki dituntut oleh masyarakat, sanksi sosialnya. Ya, itu untuk yang Carlina. Dari Dinda, kelompok Raplesia. Adakah struktur organisasi pemerintah desa Sukamaju? Waduh, pemerintahan juga mak itu. Yang pertama ada kadesnya, kemudian ada sekdesnya, kemudian diikuti oleh beberapa kepala urusan. Ada kepala urusan
apa kaur atau kepala urusan disingkat dengan kaur, atau kepala seksi, ada perencanaan, ada keuangan, ada pelayanan, ada kesejahteraan, ya, atau kadus, kepala dusun, ya. Lagi kalau nak dicatat lagi, catat lagi. Ada berapa kaur, berapa kadus, kemudian ada staf kantor desa juga, ada operator desa juga, ya. Jadi kalau ditanya ada tak, ya ada, strukturnya pasti ada. Mungkin dari Pak Sekdes ada teman? Cukup. Menjadi 2 sesi. Di sesi 2 ini cukup 1 pertanyaan karena ini di klimaks ya Nak ya. Dan juga kemarin sudah diprogram. Mungkin Martin silakan. Oke, silakan memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Matin, saya dari kelompok Gajah. Nama kelompok Mukni Roka, nama kelompok anggota Mukni Roka Randy Dendi Mika. Saya mau bertanya bagaimana cara memilih perangkat desa. Apakah ditunjuk langsung dari Pak Kades atau diadakan seleksi terbuka untuk masyarakat desa yang berminat menjadi perangkat desa? Bagaimana cara memilih perangkat desa? Jadi perangkat desa itu ada syarat. Minimal berusia 25 tahun, maksimal 42 tahun, itu umur. Kemudian harus minimal tamat SMA, berkakak dan berdomisili dusun setempat. Kalau nah kami kemarin itu buka pengumuman. Kami buka pengumuman di dusun 1, 2, 3 dan 4. Sampai yang tidak jadi perangkat masuknya berkes. Jangan sampai indikasinya ngomong-ngomong tadi Aika uang pro sika pro kades geli. Kita kan untuk membangun suatu desa itu ya perlu dukungan dari seluruh elemen, bukan dari salah satu golongan, bukan. Ya, cuman paling ide perangkat itu harus satu visi dengan kadesnya. DGT visi kadus, DGT visi kaur, yang ada visi dan misi kepala desa. Jadi perangkat desa itu ya harus satu visi dengan kadesnya. Kemajuan OSIS di sekolah kita sampai pun yang mempunyai kapasitas, yang mempunyai loyalitas, ya dia rangkul. Karena apa? Jabatan OSIS itu berapa? 1 tahun dulu ya? 1 tahun. Tahun depan belum tentu kita jadi ketua OSIS, belum tentu. Entah kawan tadi yang jadi ketua OSIS. Ya. Jadi jawabannya itu. Kalau sesuai dengan aturan penentuan perangkat desa itu hak prerogatif kades dengan mempertimbangkan syarat-syarat jadi calon perangkat. Itu ya. Nah, cukup. Terima kasih.